Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sistem terdistribusi akan menjelaskan tentang sistem basis data. Dan berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Saya Muhammad Irfan Fadilah. Dan kemudian saya sendiri, Rija Rizky Akbar. Saya Luhudi Rizky Panji. Saya Rizky Alvin. Saya Muhammad Rizky Akbar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar database terdistribusi. Sebelum belajar lebih jauh tentang database terdistribusi, ada baiknya kita mengingat kembali tentang data, informasi, database, dan jaringan komputer serta pengertian database terdistribusi itu sendiri, yang diharapkan biasa berguna dalam mempelajari desain database terdistribusi ini nantinya. Yang pertama, data. Data merupakan fakta di dunia nyata atau kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data dapat berupa angka-angka, huruf-huruf, simbol-simbol, atau karakter khusus, atau gabungan darinya. Kemudian kedua, informasi. Adalah data atau kumpulan data yang sudah diolah, jadi sumber dari informasi adalah data. Di mana dengan informasi diharapkan seseorang akan lebih mudah memahami, sekaligus dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, basis data atau database. Merupakan kumpulan file yang saling berinteraksi atau berhubungan yang diatur sedemikian rupa. Paradigma pengolahan data pada database sistem merupakan perpindahan dari paradigma file system. Data diolah oleh masing-masing aplikasi. Program aplikasi tidak berpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada data. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Irfan Fadilah. Di sini ada DBMS atau Database Management System, merupakan satu set program yang berguna untuk mendefinisikan, mengatur, dan memproses database serta aplikasi-aplikasinya. Dan kemudian ada DDBS atau Distributed Database System, merupakan gabungan dari dua pendekatan pengolahan data yang sama sekali berlawanan, yaitu database dan jaringan komputer. Dalam sebuah database terdistribusi, database disimpan pada beberapa komputer dalam sebuah sistem terdistribusi berhubungan satu sama lain melalui bermacam-macam media komunikasi seperti high speed buses atau telepon line. Sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan site di mana tiap-tiap site dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi yang mengakses data pada satu line atau beberapa site. Tiap site dapat memproses transaksi lokal, yaitu sebuah transaksi yang mengakses data pada satu site, di mana transaksi telah ditentukan. Kemudian ada sebuah site juga dapat mengambil bagian dalam mengeksekusi transaksi global, yaitu transaksi yang mengakses data pada site yang berbeda, di mana transaksi telah ditentukan, atau transaksi yang mengakses data pada beberapa site berbeda. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Alvin Nugraha. Contoh basis data terdistribusi. Misalnya sebuah bank yang memiliki banyak cabang, bahkan di sebuah kota bisa terdiri dari beberapa cabang atau kantor. Masing-masing lokasi memiliki jaringan lokal sendiri, dan semua jaringan lokal itu berhubungan satu sama lain, membentuk sebuah jaringan nasional. Berikut adalah ilustrasi basis data terdistribusi. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Damanirto Yusuf Rizky Fandi. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan database terdistribusi. Kelebihan dari database terdistribusi. Yang pertama, pengawasan terdistribusi dalam pengambilan data. Jika sejumlah site yang berbeda dihubungkan satu sama lain, lalu seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data yang tersedia pada site lain. Sebagai contoh, sistem terdistribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Yang kedua ada reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site individu atau mata rantai komunikasi antar site. Misal, jika site-site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi,
site-site lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ramadan. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu kecepatan pemrosesan query. Jika sebuah query melibatkan data pada beberapa site, memungkinkan membagi query ke dalam sub-query yang dapat dieksekusi dalam bentuk paralel oleh beberapa site. Perhitungan secara paralel mempercepat pemrosesan dari seorang pemakai query. Yang keempat yaitu otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Selanjutnya yang kelima yaitu efisien dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinannya dapat dihapus. Selanjutnya yaitu kekurangan dari database terdistribusi, yaitu yang pertama harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database terdistribusi. Selanjutnya yaitu yang kedua kemungkinan kesalahan lebih besar. Site-site yang termasuk dalam sistem distribusi beroperasi secara paralel, sehingga menjadi lebih sulit untuk menjamin kebenaran dari algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Selanjutnya yaitu biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan-pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizky. 4. Sulit menjaga kebutuhan data. Banyaknya pengaksesan data membuat kurangnya sekuritas terhadap data yang telah terdistribusi. 5. Kurangnya standar. Tidak ada tool atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke data terdistribusi. 6. Kurangnya pengalaman. Sistem database terdistribusi bertujuan umum, general purpose, tidak sering digunakan. Yang digunakan adalah sistem prototype yang dibuat untuk suatu aplikasi, misalnya reservasi pesawat. 7. Perancangan basis data lebih kompleks. Sebelumnya menjadi keuntungan, tetapi karena terdistribusi menyebabkan masalah sinkronisasi dan koordinasi. Kontrol terdistribusi menjadi kerugian atau kekurangan di masalah ini. Kemudian pada slide selanjutnya setelah selesai akan ditutup oleh Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.